Makoko, kota terapung yang terabaikan. Makoko adalah kota terapung terbesar dan termiskin di dunia yang terletak di Laguna Lagos, Nigeria. Sering disebut sebagai Venesia Afrika. Julukan ini terdengar lebih seperti sindiran pahit daripada pujian. Jika Venesia dihiasi gondola dan romantisme, Makoko justru penuh dengan perahu kecil yang mencerminkan kemiskinan ekstrem. Meski dihuni lebih dari 250.000 jiwa, Makoko tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Nigeria. Bagi mereka, Makoko hanyalah sebuah luka membusuk di tubuh Lagos, pemandangan yang ingin dihapuskan dari sejarah kota metropolitan ini. Pemerintah Nigeria mengabaikan Makoko hingga ke tingkat yang menyedihkan. Tidak ada listrik, internet, atau sarana kesehatan yang disediakan untuk penduduknya. Akibatnya, kehidupan di sini seolah terperangkap dalam dunia yang statis, terisolasi di atas hamparan air yang gelap dan tercemar. Ribuan rumah berdiri dengan kondisi memprihatinkan, dibangun dari kayu lapuk dengan atap seng yang sudah karatan. Rumah-rumah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai dapur, gudang, kamar mandi, dan tempat pembuangan limbah. Limbah manusia dan sampah rumah tangga langsung dibuang ke laguna, menciptakan lingkungan hidup yang mematikan. Air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan bahkan sebagai sumber makanan telah berubah menjadi biru gelap akibat pencemaran. Penduduk Makoko secara harfiah tinggal di atas selokan raksasa. Ironisnya, air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Air adalah elemen utama kehidupan di Makoko. Menjadi jalan raya, tempat bermain anak-anak, sumber makanan, hingga toilet darurat. Namun, air yang sama juga menjadi kubangan racun. Limbah rumah tangga, plastik, sisa makanan, dan bahkan kotoran manusia mengapung di laguna, bercampur dengan limbah kimia dari pabrik-pabrik di Lagos yang dibuang tanpa pengolahan. Hasilnya, logam berat seperti merkuri dan timbal ditemukan dalam konsentrasi yang jauh melebihi ambang batas aman. Kondisi ini menyebabkan berbagai penyakit serius. Sekitar 30% anak-anak di Makoko mengalami stunting akibat kekurangan gizi yang diperparah oleh diare kronis. Angka kematian bayi di pemukiman ini diperkirakan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Nigeria. Penyakit yang disebabkan oleh air kotor menjadi penyebab utama. Ironisnya, meskipun Makoko berada di atas air, hanya sekitar 11% penduduk yang memiliki akses ke air bersih. Sisanya bergantung pada air laguna yang tercemar, yang menjadi simbol tragis kehidupan di tempat ini. Jika ada simbol paling menyedihkan dari Makoko, itu adalah anak-anaknya. Wajah mereka memancarkan keceriaan yang kontras dengan lingkungan tempat mereka tumbuh. Sebagian besar anak-anak di Makoko lahir, hidup, dan tumbuh di atas air yang tercemar, tanpa pernah melihat dunia luar. Pendidikan menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Sekolah hampir tidak ada, sehingga banyak anak terpaksa membantu orang tua mereka menangkap ikan atau berdagang menggunakan perahu kecil. Pada tahun 2012, sebuah sekolah terapung didirikan di Makoko sebagai simbol harapan masa depan yang lebih baik. Bangunan ini menjadi ikon, memberikan harapan bagi generasi mendatang. Namun, harapan itu runtuh secara harfiah ketika sekolah tersebut hancur akibat badai pada tahun 2016. Hingga hari ini, pendidikan di Makoko tetap menjadi impian yang mustahil. Anak-anak Makoko tidak hanya terhalang oleh lingkungan fisik, tetapi juga oleh sistem yang menutup pintu mereka menuju pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Mereka tumbuh di tengah kemiskinan yang mencekam, bekerja sejak kecil untuk membantu keluarga. Sementara akses terhadap pengetahuan dan pembelajaran menjadi hal yang nyaris tidak ada. Meski begitu, penduduk Makoko menunjukkan ketangguhan luar biasa. Mereka hidup dengan segala keterbatasan, berjuang untuk bertahan di lingkungan yang keras. Perahu kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Perahu-perahu ini digunakan untuk segala hal, dari berdagang, menangkap ikan, hingga mengangkut limbah. Di tengah air yang tercemar, mereka tetap mencari sumber penghidupan, meski harus berhadapan dengan bahaya kesehatan yang mengintai.
Namun, ketangguhan ini tidak cukup untuk mengubah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Tanpa intervensi dari pihak luar, kehidupan di Makoko akan terus berjalan dalam siklus kemiskinan, penyakit, dan keterpinggiran. Komunitas ini membutuhkan perhatian mendesak dari pemerintah dan organisasi internasional untuk menciptakan perubahan nyata. Makoko adalah cerminan nyata dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Nigeria. Kota terapung ini tidak hanya menjadi simbol kemiskinan, tetapi juga pengabaian yang sistematis. Namun, di balik semua penderitaan ini, terdapat harapan yang terpendam. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, untuk lingkungan yang lebih sehat, dan untuk akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peluang hidup. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari Makoko, itu adalah bahwa manusia mampu bertahan di tengah kondisi yang paling tidak manusiawi. Tetapi bertahan saja tidak cukup. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak, sama seperti kita semua. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap Makoko. Komunitas ini membutuhkan bantuan, perhatian, dan tindakan nyata untuk mengubah tragedi ini menjadi kisah tentang harapan dan pemulihan. Sebagian besar penduduk Makoko adalah migran tanpa identitas resmi yang berasal dari berbagai negara di Afrika Barat. Karena status ini, mereka menjadi manusia tanpa nama di tanah air mereka sendiri, terjebak dalam dunia yang enggan mengakui keberadaan mereka. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan, mewarisi tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun, pencemaran air di Makoko tidak hanya merampas kesehatan penduduknya, tetapi juga merusak ekosistem Laguna Lagos. Kehidupan bawah air di laguna ini telah tercemar dan terancam. Populasi ikan menurun secara signifikan akibat racun yang mengalir ke air, sehingga pendapatan nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan ikan menjadi sangat minim. Dengan rata-rata pendapatan kurang dari $1 per hari, penduduk Makoko hidup jauh di bawah garis kemiskinan dunia. Ironisnya, di tengah jurang kemiskinan ekstrem yang melanda Makoko, Lagos, kota yang menjadi tempat berdirinya komunitas ini, justru menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Afrika. Lagos adalah kota terbesar di Nigeria, dan sekaligus pusat bisnis dan perdagangan di Afrika Barat. Pada tahun 2023, populasi Lagos mencapai lebih dari 24 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota paling padat di dunia. Sebagai penghasil minyak terbesar di Afrika, Lagos menjadi motor penggerak ekonomi Nigeria. Kota ini menyumbang lebih dari 25% PDB Nigeria, meskipun hanya mencakup sekitar 1% dari total luas negara tersebut. Pada tahun 2022, PDB Lagos diperkirakan mencapai $150 miliar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu kota dengan PDB tertinggi di Afrika. Pendapatan pajak Lagos, termasuk dari pajak perusahaan dan individu, menyumbang lebih dari 30% bagi Nigeria. Bahkan jika Lagos adalah negara independen, ekonominya akan menjadi yang terbesar kelima di Afrika, melampaui Kenya dan Ghana. Namun, di tengah reputasi Lagos sebagai kota modern dan pusat kemajuan, Makoko dianggap sebagai aib. Bagi pemerintah, Makoko adalah anomali urban yang tidak sesuai dengan visi Lagos sebagai kota megapolitan yang maju. Alih-alih melihat Makoko sebagai komunitas unik yang memerlukan perhatian khusus, pemerintah sering mengabaikan kawasan ini. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan cenderung tidak berpihak pada penduduk Makoko, bahkan seringkali mereka menghadapi ancaman penggusuran. Di tengah pengabaian pemerintah, Makoko tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kota terapung ini adalah mosaik budaya yang memadukan berbagai bahasa dan tradisi. Bahasa Yoruba, Egun, dan bahasa-bahasa Afrika lainnya bergema di atas perairan Laguna, menciptakan simfoni budaya yang memukau. Meski hidup dalam kemiskinan yang ekstrem, penduduk Makoko menunjukkan solidaritas yang menginspirasi. Mereka saling berbagi apa yang sedikit mereka miliki, menciptakan komunitas yang erat dan mendukung satu sama lain. Kehidupan mereka adalah gambaran nyata perjuangan, tetapi juga keberanian. Namun, semua itu sering terkubur oleh stigma dan pengabaian. Bagi dunia luar, Makoko hanyalah simbol kemiskinan, tetapi bagi penduduknya, Makoko adalah rumah, satu-satunya tempat yang mereka kenal. Dengan segala keterbatasannya, Makoko tetap menjadi bukti keberanian manusia untuk bertahan hidup di tengah tantangan terbesar yang ada.
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.